Jadi sebenarnya proyek kita ini kan penyalahgunaan nafsa terhadap remaja. Ya, Terus kita juga milih ini karena setahu saya di Banyuwangi itu nggak ada BNN ya. BNN belum terbentuk. Belum terbentuk ya. Kalau dilihat dari tahun ini itu sebenarnya kan masih awal-awal tahun Pak. Itu udah banyak yang terjerat kasus narkoba. Kalau dari awal tahun ini ya sudah banyak karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, Ya. 60% penghuni lapas ini karena penyalahan obat-obatan terlarang dan narkoba. Oh, berarti yang di berita itu benar kan Pak? Soalnya ada yang wawancara nampilkan kalau 60% di lapas ini itu Narkoba betul sekali. itu kira-kira berapa orang Pak? Ya sekitar kalau 60% dari 900 kan mungkin sekitar 520-an, 540-an orang yang terjerat kasus narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Artinya kan kalau nafsa itu bukan hanya narkoba sejenisnya sabu-sabu atau narkotika, tapi obat-obatan terlarang termasuk penyalahgunaan nafsa juga. Berarti udah darurat ya? Darurat, kalau dibilang, Pak. mungkin kalau di Banyuwangi ini ya zona kayak kalau bisa dibilang zona ya mungkin termasuk zona merah atau zona merah karena penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Karena juga Banyuwangi kan termasuk daerah transit atau daerah laju sebelum ke Bali, dari Bali ke sebelum ke Jawa ke pusat-pusat kota seperti Surabaya atau Jakarta. Kan Banyuwangi merupakan daerah tengah, daerah transit yang memungkinkan peredaran narkoba dan obat terlarang semakin masif atau semakin. Untuk kasusnya sendiri itu lebih banyak yang penggunaan nafzanya atau yang pengedarannya? Lebih banyak pengedar karena mungkin yaitu karena mungkin polisi menjeratnya di undang-undangnya di Undang-Undang 35 2009 itu kan yang barang siapa turut menyimpan atau menjadi perantara meskipun belum guna atau sudah guna tapi dia waktu itu negatif waktu dites urin tapi dia memegang atau menguasai narkoba atau barang obat terlarang itu masuknya pengedar. Pak, kalau boleh tahu, kan motif dari pengguna atau pengedar narkoba itu apa aja? Ya, pertama motif sosial, artinya motif sosial ya hubungan dengan teman, artinya teman ada yang pakai, tidak merasa tidak enak dengan teman karena diajak, ayo ajak, merasa tidak enak, hubungan sosial untuk menjaga hubungan sosial itu maka ikut serta atau turut serta menggunakan. Yang selain motif sosial ya motif ekonomi, artinya motif ekonomi dulu mungkin waktu di luar tidak ada pekerjaan atau kurangnya pekerjaan atau pekerjaannya belum layak, ada iming-iming mengantar atau istilahnya menjadi perantara narkoba dengan sekali antar bayarannya menggiurkan 500.000, 200.000 atau kan itu menjadi motif ekonominya. Ya, saya kira ya dua motif itu yang lebih menonjol, artinya dua motif sosial dan motif ekonomi lebih menonjol terutama karena adanya iming-iming imbalan. Tapi pernah ada kejadian nggak Pak di Banyuwangi ya? Itu kayak misal dia pengguna obat-obatan yang awalnya kayak diresepkan sama dokter atau psikiater, tapi dia masuk buat jalur rehabilitasi itu ada nggak? Oh ada, itu dulu ada kepala desa kepala desa daerah Wongsorjo itu dia direkomendasikan waktu sidang direkomendasikan oleh dokter yang memeriksa itu memang mengalami ketergantungan obat. Artinya mengalami ketergantungan obat itu bunyi vonisnya rehab, bukan dijatuhi hukuman penjara. Jadi di sini setelah dari sini dikeluarkan ke balai rehab yang ditunjuk oleh hakim. Kalau di sini belum ada Banyuwangi, yang ada di Jember itu rumah sakit DKT itu atau rumah sakit tentara itu ya balik direhab di sana sampai 6 bulan sampai dinyatakan sehat.
Berarti kalau misal ada pasien yang kecanduan narkoba Ya. terus direhabilitasi itu harus pindah ke Jember. harus pindah ke tempat sesuai dengan putusan hakim. Misalnya putusan hakimnya dijatuhkan oleh hakim dimintai di misalnya Surabaya atau Malang, maka kita melalui jaksa atau melalui penegak hukum lain, polisi, mengantar ke rumah sakit yang ditunjuk atau balai rehab yang ditunjuk. Karena lapas Banyuwangi ini belum ada rehab medisnya, yang ada rehab sosial. Rehab sosial apa? Yang menumbuhkan kepercayaan diri dengan konseling, dengan pemberian kegiatan kemandirian atau kegiatan keagamaan, itu yang namanya rehab sosial. Kalau rehab medik lapas Banyuwangi belum memiliki, maka oleh keputusan hakim rehab mediknya dilakukan atau diputuskan di lembaga-lembaga atau rumah sakit yang mengadakan rehab medis tersebut. Berarti kalau di sini kan udah ada kasus remaja yang pakai gitu. Kasus pakai ada, maksudnya biasanya pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kan pasal itu banyak, yaitu kalau memakai masuknya ke pasal 127 memakai atau penyalahgunaan nafsa atau narkotika. Kalau pengedar maksudnya ke pasal 112 sampai 114. Tergantung bunyi pasalnya, atau hanya memiliki atau hanya jadi perantara atau hanya jadi atau ketepatan menguasai saja, artinya untuk dirinya sendiri meskipun bukan untuk orang lain, belum digunakan untuk dirinya sendiri, termasuk masuk dalam pasal pengedaran atau pasal penguasaan terhadap narkotika. Di Banyuwangi ini kira-kira ada nggak sih Pak kayak remaja yang mengedarkan gitu narkoba yang masih remaja gitu Pak? Termasuk Ya. belum. Kalau yang mengedarkan. usia remaja mungkin ada, tapi usia remaja mungkin sekitar usia 19 sampai 19 tahun ke atas. Ya. Untuk anak-anak belum ada. Berarti belum ada kayak kasus disebarkan ke temennya kayak di sekolahan Oh, gitu. belum ada. Ya, Pak? Artinya ya semua rata-rata terjadinya bukan di lingkungan pendidikan, di luar pendidikan atau komunitas sosial lainnya. Belum ada di tempat-tempat pendidikan kayak misalnya di sekolah, pondok pesantren, atau belum, selama saya bertugas di sini belum ada kasus seperti itu. Oh, iya. Jadi minimal usia 19 tahun ya? Ya, remajanya sudah 19 tahun. Nah, untuk remaja itu kebijakan dari lapas sendiri gimana? Kalau kebijakan remaja itu karena usia anak-anak itu batasnya 18 tahun. Kalau remaja kita samakan dengan dewasa, artinya sama dengan dewasa. Perlakuannya tidak ada perlakuan khusus kecuali dia berusia di bawah 17 tahun atau 18 tahun. Ada kamar tersendiri, kamar atau blok tersendiri khusus anak-anak. Kalau misalnya 19 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas usia remaja, kita tetap samakan dengan WBP atau warga binaan yang berusia dewasa. Sama perlakuannya, sama pembinaannya. Artinya assessment yang dilakukan tidak jauh beda dengan blok atau WBP dewasa. Terus untuk pembinaannya sendiri di sini untuk kasus-kasus narkoba itu apa aja gitu? Nah, itu kasus narkoba itu di sini meskipun bukan narkoba dan narkoba khususnya, ada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian antara lain mental spiritual seperti agama. Kita punya kamar pondok pesantren jadi satu kamar dikhususkan untuk para WBP, terutama yang narkoba juga ada di situ, untuk mendalami ilmu agama sampai menghafal Al-Quran. Dia selain kepribadian ya, di masjid ada penceramah setiap hari Rabu dan Selasa Rabu dari Kemenak untuk mental spiritualnya. Terus ada pembacaan selawat dan khataman Al-Quran setiap Jumat Legi untuk khatamul Quran atau khataman Al-Quran setiap Jumat Legi. Terus ada kegiatan sholat duha dan pembacaan sholawat dan zikir dan lain-lainnya untuk pembinaan mental spiritualnya.
untuk rekreasional atau hiburan, kita juga memiliki band atau grup musik. Oh, ada grup Grup musik. musik. Kita grup musiknya ada hadroh, terus ada akustik, dan band kapalnya band konvensional ya. Ada dangdut, pop dan lainnya. Itu untuk rekreasional. Setelah kepribadian ada juga kemandirian. Kemandirian apa? Melatih skill atau kemampuan untuk berwirausaha dan menciptakan peluang-peluang kerja seperti apa? Seperti membatik, dan membuat celengan karakter, terus membuat tempat tisu dan tempat yang lainnya. Itu bentuk pembinaan selain kepribadian untuk kemandirian. Kalau kepribadian lebih meningkatkan mental spiritual dan membuat mereka yang WPP sadar akan perilakunya, sadar akan perilaku yang salah atau menyadari kelakuannya sebelumnya. Untuk kemandirian melatih skill dan kemampuan berwirausaha atau bekerja sebagai modal nanti keluar dari lapas. Pak, di Banyuwangi itu kan sebagai tempat yang strategis buat penyebaran narkoba karena letaknya tuh dekat sama Bali kan. Tapi kenapa di Banyuwangi sendiri itu tempat rehabilitasi sama BNN sendiri itu belum ada? Ya itu mungkin kebijakan stakeholder terkait. Kita kan tidak berdiri sendiri, artinya tidak berdiri sendiri, ada stakeholder aparat penegak hukum lainnya. Aparat penegak hukum lainnya ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Pemda terutama. Kenapa Pemda? Ya Pemda mungkin sebagai pengampu atau penguasa wilayah yang nantinya akan memberikan kebijakan seperti di mana letaknya, atau Pemda bisa menghibahkan tanah untuk menghibahkan adanya BNN kabupaten. Selama ini kita sudah pernah sering berkomunikasi dengan Pemda dan aparat penegak hukum lainnya, arah ke situ sudah ada. Namun karena keterbatasan mungkin Pemda masih belum bisa mengusahakan tempatnya di mana, lahannya di mana. Terus keterbatasan anggaran juga, karena anggaran membuat unit kerja atau instansi baru kan butuh anggaran yang luar biasa, mungkin dari APBN atau APBD. Yaitu bukan kesulitan ya, belum bisa tercapainya karena lapas sendiri atau bukan bagian dari Forkopimda. Artinya lapas ini kan second line atau lini kedua setelah aparat penegak hukum bekerja. Jadi lapas ini hanya menerima muara dari aparat penegak hukum lainnya. Artinya polisi yang menangkap, polisi yang menyidik, jaksa yang menuntut, hakim yang memutuskan. Setelah itu apapun keputusan hakim jika berbunyi pidana penjara, maka yang dilakukan di lapas ini. Lapas berupaya semaksimal mungkin untuk menggandeng lembaga swadaya masyarakat LSM yang bekerja yang non profit, yaitu untuk minimal melaksanakan rehab, bukan dalam bentuk medis namun rehab sosial. Itu jadi kenapa belum terbentuk ya, mungkin karena banyaknya stakeholder yang terlibat dan mungkin anggaran atau pemenuhan sarana prasarannya tidak segampang atau tidak semudah hanya membangun sebuah musola atau sebuah masjid atau hanya sebanyak itu, karena perlu anggaran, perlu kebijakan terutama penegak hukum lain dan Pemda atau pembina wilayah setempat. Terus kira-kira di tahun ini tuh lapas sendiri udah nerima kasus narkoba dari kasus baru ya, dari mulai Januari ada mungkin 200-an orang. 200-an. Kalau dari umur remaja itu mungkin udah. Ya mungkin umur remaja mungkin ya masih sekitar 18 sampai 25-an ya, mungkin 10%-nya. Ya di tahun ini ya, Pak. Oh ya Pak, Yeah. kalau boleh tahu
paling lama penghuni lapas itu dihukum berapa tahun? Di sini kalau selain kasus narkoba, kasus lain ada pidana mati, ada pidana seumur hidup, dan ada pidana 20 tahun. Terus Banyuwangi ada kelas lapas 2A, maksimal hukumannya ada 20 tahun. Jadi untuk yang 20 tahun ke atas atau 20 tahun dan seumur hidup atau pidana mati dipindahkan ke lapas kelas 1. Maksimal berarti mungkin di sini 20 tahun. Namun mungkin ada kasus pembunuhan yang dihukum mati namun proses hukumnya belum selesai. Artinya belum selesai, baru divonis pengadilan negeri, masih ada upaya hukumannya banding, kasasi, dan PK atau gerasi, jadi masih ditempatkan sebagai tahanan di lapas Banyuwangi, belum dikirim. Jika nanti sudah ingkrah atau putusan tersebut sudah mempunyai hukuman tetap mau dieksekusi, maka tidak bisa ditempatkan di lapas Banyuwangi lagi, harus ditempatkan lapas yang lebih tinggi kelasnya atau kelas 1 yang sifatnya itu super maksimum security. Harusnya super maksimum security, penjagaan lebih ketat, penjagaan atau pembinaannya lebih terarah, pengamanannya lebih personal. Kalau narkoba di sini maksimal hukumannya 15 tahun ada di sini. Namun meskipun di bawah 15 tahun, 10 tahun, jika di dalam lapas di sini pelanggaran apapun itu kasusnya, baik narkoba maupun pidana umum, bisa dipindahkan. Artinya bisa dipindahkan karena mungkin di sini punya musuh atau di sini pernah bertengkar dengan satu kamar atau satu blok, pernah terjadi keributan, pernah terjadi saling bertengkar atau saling bertentangan atau bermusuhan, maka salah satu pihak bisa dipindahkan ke lapas-lapas lainnya tanpa memandang masa hukumannya.